bertemu dengan Perdana Menteri luar negeri, negeri asing, bertemu muka-muka begini, baca. Dialog terbuka, Kan bisa baca akan juga. baca, Bisa baca akan juga. baca ini. Yes, Your Excellency, I think Indonesia will. Gimana itu? Itu Wapres. Kok orang ini dikritik tajam kayak gini kok penuh dia? Apakah dia orang sabar? Oh tidak, Bung, ketahuan. Bagi orang yang mengamati secara seksama dan mendalam. Apa? Silahkan kau ngeritik apa saja, kau ngomong apa saja silahkan, gua nggak akan marah. Yang penting anak gua ini jadi wapres. Jadi dia bukan orang baik karena dikritik penuh kesabaran menerima kritik. Bukan, bukan. Dia menukar kritik itu dengan jabatan anaknya. Anaknya yang nggak berjaji itu. Apa itu kan? Berjaji itu. Nah, aku dewe ora-ora kuwi. Nggak berjaji. Penting ini banyak orang nggak ngerti juga. Oh berjaji. gitu ya. Aku juga nggak ngerti. Nggak berjaji itu ya kira-kira nggak ada maknanya begitulah. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Pak Jokowi itu kalau nggak salah anggota kehormatan Golkar sekarang. Oh tapi ditolak, Bung. Satu pihak ngomong begitu, pihak lain langsung menolak. Bukan, nggak ada. Oh gitu? Iya. Oh, terus jadi piye tuh, Kang? Ya sak karepe kono lah. Semenjak Pilpres itu titik baliknya Jokowi ngamuk. Oh. Jokowi ngamuk sesumbar. Kowe iso ngalahke aku, ampuh. Pada 2014. Pada awal-awal pemerintahan dia lah ya. Awal-awal pemerintahan dia, di mana Bung Eko adalah seorang pendukung mati-matian. Wah, aku pendukung garis keras ya. Garis keras. Iya. Tapi ya gue juga pendukung garis Nah, keras karena saya pengen tanya, apa yang bikin jenengan kemudian berubah? dan dia selalu berkuar-kuar ngomong kelas tinggi. Saya nasionalis. Nasionalis itu jangan dikatakan, wujudkan dalam tindakan. Saya anti korupsi, ya bagusnya bukan main lah itu. Tapi wujudkan itu dalam tindakan, jangan diomongkan. Saya TNI, lebih dari TNI, ya itu bagusnya bukan main. Tapi wujudkan dalam tindakan. Pak Jokowi katanya sudah bukan lagi anggota PDI. Otomatis. Juga Mas Gibran sudah bukan lagi anggota PDI. Mantunya juga. Oh, mantunya memang sudah pindah kan, sudah punya kartu anggota apa? Gerindra ya. Mau-maunya Gerindra ya. Ya Kalau Mas Kaisang dia PSI ketua. Jadi Pak Jokowi itu kalau nggak salah anggota kehormatan Golkar sekarang. Oh tapi ditolak, Bung. Satu pihak ngomong begitu, pihak lain langsung menolak. Bukan, nggak ada. Oh gitu? Iya. Oh, terus jadi piye tuh, Kang? Ya sak karepe kono lah. Apa urusannya kita mikirin Jokowi? Iya. Mau jadi gelandangan apa, mau jadi apa deh, ya itu nasib dia. Tapi kan dia dulu kan ketika masih wali kota dicalonkan oleh PDI sampai presiden terakhir dia tetap dicalonkan oleh partai yang sama. Kok menurut jenengan itu apa sih, Kang, latar belakang dia kemudian bukan konflik ya? Dia mungkin Ya, konflik aja berkonflik dengan PDI, dengan partai yang sejak awal supporting dia. Itu apa, Kang? Iya. Itu orang berani lah. Pak Jokowi. Ya orang berani. Oh, berani karena? Orang berani karena berani bertindak durjana segala rupa. Loh iya. Kalau orang itu mempunyai sesuatu yang barangkali sebutannya etika lah ya. Sopan santun, menjaga kepantasan hidup. Kecewa, tapi nggak akan berani frontal melawan Mbak Mega begitu. Bagi orang yang punya hormat pada diri, lalu punya kehormatan bagi orang lain, itu nggak akan. Tapi Jokowi melampaui batas itu. Batas dia bukan sekedar orang yang punya kehormatan bagi dirinya,
lalu punya rasa hormat pada Mbak Mega, enggak. Dia marah karena minta 3 periode nggak boleh. Oh. Ya Mbak Mega kan orang yang benar itu. Oh, mungkin karena kalau anak kecil tuh dulu dimanja. Dulu apa-apa dikasih. Minta Iya. jadi ini dikasih. Iya. Tapi kan batas terakhir Ada kan batas. konstitusi kan. Kalau kau mau minta ini dan itu, sepanjang hal itu tidak melukai tradisi, tidak melukai aturan, tidak melukai konstitusi, bagi PDI boleh-boleh aja. Oh. Tapi berhubung kau melawan dan ingin membuat kehancuran bagi konstitusi, Mbak Mega tidak lagi punya tanggung jawab. Aku nggak bisa tanggung jawab lagi. Jadi hanya satu kata, tidak boleh. Oh. Jokowi kecewa. Oh. Nah, Jokowi kecewa. Karena biasa di Dimanja. permintaannya selalu dipenuhi ya. Dia merasa lah, dia kan orang gede, dia kekuasaannya gede di seluruh Indonesia, semua orang takluk. Ini Mega itu harus takluk sama gua, kan gitu impian dalam dirinya itu, model gitu. Tapi memang terkesan ya pilkada kemarin misalnya di Jawa Tengah itu kesan dalam tanda kutip persaingan atau konflik wakilnya Pak Jokowi atau orangnya Pak Jokowi dengan orangnya PDI yang bersaing sangat keras di berbagai daerah itu kentara sekali, Kang. Ya, itu kentara. Dan dalam hal itu malah semenjak Pilpres. Oh ya, kalau Pilpres kan memang itu titik baliknya kan. Semenjak Pilpres itu titik baliknya Jokowi ngamuk. Jokowi ngamuk sesumbar. Kowe iso ngalahke aku, ampuh. Neng kowe iki sapa? Ya mul, kowe iki sapa? Mesti ada orang yang bisa menanyakan gitu. Kowe iki sapa kok sesumbar kaya ngono? Setidaknya mantan presiden lah. Oh iya, waktu itu malah presiden. Oh iya. Iya, presiden itu formil posisimu, ning di belakang kamu yang mendukung kamu tuh siapa? Jadi perlu ini para penjilatnya itu ngacung-ngacungnya Jokowi itu perlu paham ketika dia menjadi presiden tahun pertama. Tahun berapa? 14 itu? Iya, 2014. Kemenangan itu dilihat, Bung. Loh, kemenangan ini tetap karena mesin partai. Jadi kewibawaan Jokowi sendiri sedikit kontribusinya bagi kemenangannya. Jokowi yang namanya pengaruh Jokowi kepada pemilihan umum tahun itu tidak nampak. Ya, kita punya sebutan lah, orang bilang tidak signifikan. Karena sebenarnya itu lebih merupakan suara partai. Nah, kemenangan itu karena mesin partai. Jokowi sendiri yang menyumbang, tapi sumbangannya nggak signifikan itu. Pada 2014. Awal-awal pemerintahan dia lah ya. Awal-awal pemerintahan dia, di mana Bung Eko adalah seorang pendukung mati-matian. Wah, pendukung garis keras ya. Garis keras. Iya. Tapi ya, gue juga pendukung garis keras. Nah, saya pengen tanya, apa yang bikin jenengan kemudian berubah? Sama nggak sama saya nih kira-kira? Sama lah. Apa yang bikin sama lah, yang membuat jiwa saya berubah karena Jokowi sudah mengkhianati jalan politiknya sendiri. Apa itu, Kang? Kiblat politiknya, urusannya nabrak apa saja yang terlarang. Iya, berani ngelawan PDIP karena PDIP nggak boleh. Engkau minta 3 periode, tidak boleh lagi kau minta perpanjangan, tapi dia nekat. Bahkan kemudian secara menyolok mengangkat anaknya itu melalui si Usman itu. Barang yang sangat memalukan. Nah, kalau kita berada di barisan orang yang memalukan seperti itu, apa kita ini sejenis tikus yang manut saja? Enggak, kita manusia merdeka, punya pemikiran. Kita punya sesuatu yang namanya political wisdom. Iya. Dalam
Aku jauh lebih tua dari Jokowi. Ya. Di muka bumi ini aku membaca, mengalami. Yang Jokowi tidak baca, Jokowi tidak alami. Mana? Jejak kehidupan gue lebih keren lah dalam menghimpun ilmu kehidupan. Iya. Di Jokowi nggak punya ilmu kehidupan, adanya ilmu pemerintahan, Ilmu politik. politik di mana menipu agak diizinkan, di mana melakukan sesuatu penyimpangan yang memalukan diizinkan di dunia politik. Karena kan kita dulu, saya lah ya, mungkin Kang Sobari sama, membela Pak Jokowi karena nilai yang dia bawa itu sesuai dengan nilai kita. Karena Jokowi adalah kita. Iya, sesuai dengan Jokowi nilai kita. rakyat kampung, tapi bisa jadi presiden dan kelihatannya seperti membawakan sesuatu yang membuat kiblat kita itu sama dengan dia. Iya. Ya mula-mula begitu. Iya. Tapi sesudah dia punya ambisi politik, intinya memuliakan dirinya sendiri. Tapi ketahuan dia dulu namanya si Mul, ya aku manggil Mul lah. Mbah Mul. Itu sesuatu yang namanya ejaan, Bung. Oh, Jokowi, kita semuanya menyaksikan. Jokowi dikritik apa saja tidak marah. Ya. Tidak marah, tidak jawab. Ya. Apakah Anda mengira itu karena dia orang bijaksana? Dulu saya ketika orang mengkritik Pak Jokowi yang menurut saya mulia itu, saya membela di depan itu. Membela di depan, tapi Iya. ada suatu jeda politik tertentu. Iya. Suatu jeda politik di mana kita berpikir, kok orang ini dikritik tajam kayak gini kok penuh diam. Diam saja. Sabar. Apakah dia orang sabar? Oh tidak, Bung, ketahuan. Bagi orang yang mengamati secara seksama dan mendalam. Apa? Silahkan kau ngeritik apa saja, kau ngomong apa saja silahkan, gua nggak akan marah. Yang penting anak gua ini jadi wapres. Itu, Bung, tukarannya, Bung. Jadi dia bukan orang baik karena dikritik penuh kesabaran menerima kritik, bukan. Dia menukar kritik itu dengan jabatan anaknya. Anaknya yang nggak bejaji itu. Apa itu, Kang? Bejaji itu. Nah, aku dewe roh wi. Nggak bejaji. Penting ini, banyak orang nggak ngerti juga. Oh gitu ya. Aku juga nggak ngerti. Nggak bejaji itu ya kira-kira nggak ada maknanya begitulah, Bung.